Salam buat Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di channel Wantan informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus Bapak Ibu ASN yang berstatus sebagai PNS P3K ataupun Bapak Ibu yang berstatus ASN pensiunan. Bapak Ibu, di bulan sebelumnya pada saat Lebaran maka telah dilakukan pencairan THR buat Bapak Ibu ASN, dan tentunya hal yang dinantikan setelah itu adalah pencairan gaji ke-13. Dan di kesempatan ini Bapak Ibu ada informasi bahwasanya gaji ke-13 segera akan cair, dan mari kita lihat bersama tanggal berapakah gaji ke-13 itu cair. Dan untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Gaji 13 2025 untuk ASN hingga pensiun cair di tanggal ini. Simak besaran berdasarkan golongan. Gaji 13 2025 untuk ASN hingga pensiun cair di tanggal ini. Simak besaran berdasarkan golongan. Info resmi seputar gaji 13 2025, kapan cair, info jadwal dan besaran untuk ASN, Hakim Pensiunan TNI Polri sudah dirilis. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya THR gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara termasuk aparatur sipil negara, ASN, pegawai pemerintah dengan pilihan kerja P3K, hakim, prajurit, TNI Polri, serta para pensiunan. Sesuai jadwal gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan pilihan kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Kata Presiden dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 11 Maret, seperti dilansir Kementerian Keuangan.co.id. Presiden mengungkapkan besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100% bagi ASN pusat, prajurit, dan Polri, dan para hakim. Sedangkan bagi ASN daerah diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiunan bulanan, kata Presiden. Presiden juga menuturkan bahwa THR bagi aparatur negara akan dicairkan 2 minggu sebelum Idul Fitri, yakni mulai 17 bulan Mei. Sementara gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran, ujar Presiden. Selain itu, Presiden menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi tingginya mobilitas dan konsumsi selama bulan Ramadan dan libur Idul Fitri. Sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan, di antara penurunan harga tiket pesawat setengah sebesar 13% selama 2 minggu masa liburan Idul Fitri, dan penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik Lebaran. 3 pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, dan keempat bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin, kata Presiden. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang telah bekerja keras dalam menyiapkan kebijakan tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas, kata Presiden. Turut menampingi Presiden dalam kesempatan tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Reni Widiantini, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Nah, berikut kelompok yang berhak menerima gaji ke-13 dan 14. Pemberian gaji ke-13 dan 14 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2024 tentang pemerintah dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan penerima pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, pihak yang berhak menerima gaji ke-13 dan 14 adalah PNS, calon PNS, P3K, prajurit, TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan. Pegawai non-ASN juga berhak menerima gaji ke-13 meski belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun, asalkan telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13. Kemudian telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pihak lain yang berhak menerima gaji ke-13 dan 14 adalah pimpinan, anggota, dan pegawai aparatur sipil negara pada lembaga non-struktural sesuai pasal 3 ayat 3 huruf F dan J Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024. Merujuk pasal 3 ayat 3 huruf F, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural yang terdiri atas ketua, kepala atau dengan sebutan lain, wakil ketua, wakil kepala atau dengan sebutan lain, sekretaris atau dengan sebutan lain. Sementara itu, pasal 3 ayat 3 huruf J mengatur pemberian gaji ke-13 dan 14 untuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non-struktural instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru. Hal tersebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, berikut besaran gaji ke-13 dan 14. Selain soal gaji ke-13 2025, Kepencar dan info jadwal cek juga besaran gaji ke-13 dan 14. Besaran gaji ke-13 dan 14 yang diterima PNS, CPNS, prajurit, TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan kelompok lain yang berbeda-beda tergantung status dan kedudukan penerima. Nah, itu yang pertama, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural. Ada ketua atau kepala, wakil ketua nominalnya 24 juta lebih, sekretaris juga. Kemudian anggota disusul dengan pegawai non-ASN pada lembaga dan non-struktural. Eselon 1, ada eselon 2, eselon 3, eselon 4. Kemudian pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja, ada SD, SMP sederajat, ada masa kerja 10 tahun, masa kerja 10 sampai 20 tahun dan 20 tahun lebih. Kemudian SMA diploma 1, masa kerja 10 tahun, kurang dari 10 tahun, 10 sampai 20 tahun, kemudian lebih dari 20 tahun. Kemudian diploma 2, masa kerja kurang dari 10 tahun, 10 sampai 20 tahun, masa kerja lebih dari 20 tahun. Kemudian untuk strata 1 diploma 4, masa kerja kurang dari 10 tahun, 10 sampai 20 tahun, lebih dari 20 tahun. Kemudian untuk strata 2, masa kerja kurang dari 10 tahun, kemudian 10 sampai 20 tahun, lebih dari 20 tahun. Nah, jadi itu Bapak Ibu mengenai informasi pencairan gaji 13 buat Bapak Ibu ASN, PNS, P3K, dan juga Bapak Ibu pensiunan ASN, di mana itu pencairan gaji 13 akan dilakukan pada akhir bulan Juni atau pada saat masuk tahun ajaran baru di sekolah. Dan juga tadi telah kita lihat bersama berapa nominal masing-masing gaji ke-13. Jadi itu informasinya Bapak Ibu dan semoga bermanfaat. Terima kasih.